Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini, untuk pertama kalinya kalian bisa bertatap muka, meskipun hanya lewat online, pada beberapa guru-guru yang bertindak sebagai panitia maupun narasumber di masa pengenalan lingkungan sekolah. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini lewat dunia maya bisa berkesan untuk kalian. Paling tidak kalian bisa mengenal sedikit lebih dekat dengan guru SMK Negeri 12 Jakarta. Nama saya ada ya, itu di bawah kelihatan, nama saya Asep Taufik Hidayat, Bapak Asep Taufik Hidayat. Saya mengajar bahasa Inggris di SMK Negeri 12 Jakarta. Ya, nanti kita speak English di kelas ya. Karena kan untuk tahun ajaran berikut kita tidak lagi berkutat dengan ujian nasional, tapi kita langsung belajar bahasa Inggris untuk kebutuhan kita di dunia kerja. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang diberikan kepada saya di kegiatan MPLS ini, saya diminta untuk menyampaikan materi wawasan Wiyata Mandala. Kalian tahu apa itu wawasan Wiyata Mandala? Pasti ada yang tahu kan? Iya. Wawasan Wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, mandala. Wawasan itu artinya kalau kalian pernah mendengar itu ya wawasan lingkungan begitu ya. Sementara wiyata itu dalam bahasa Jawa itu artinya hal yang berkenaan dengan pendidikan atau pengajaran ya. Ada nama orang Jawa itu namanya Pak Wiyoto ya, biasa dipanggil. Nah itu wiyata. Sementara mandala itu adalah lingkaran atau bulatan, atau juga berarti lingkungan. Coba kita perhatikan apa yang saya share di sini. Nah, ini wawasan Wiyata Mandala yang akan kita bicarakan. Nah, wawasan berarti konsepsi, cara pandang, tinjauan atau pandangan, ya. Sementara wiyata berarti pengajaran atau pendidikan, kemudian mandala berarti bulatan atau lingkungan. Jadi wawasan wiyata mandala berarti lingkungan pendidikan tempat proses belajar mengajar. Nah, dasar hukum wawasan Wiyata Mandala ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Dikdasmen nomor 13090 CI titik 84 tanggal 1 Oktober 1984 sebagai sarana ketahanan sekolah. Jadi wawasan Wiyata Mandala merupakan konsepsi atau cara pandang bahwa sekolah adalah lingkungan atau kawasan penyelenggaraan pendidikan. Nah, tujuan dari pendidikan seperti termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, sekolah mengemban misi pendidikan, oleh karena itu sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar tujuan pendidikan. Ya. Jadi sekolah tujuannya adalah untuk kegiatan pendidikan, kegiatan belajar mengajar. Ya, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Kemudian proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan Wiyata Mandala harus melalui 3 tahap, yaitu 1 mengetahui, 2 mengenal, dan 3 mencintai.
Ya. Ya, jadi itulah arti, pengertian, tujuan, dan tahap-tahapan dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang terakhir kita katakan tadi, yang kalian lihat di PowerPoint adalah yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, dan yang ketiga mencintai. Ya, tentu kalian pernah dengar peribahasa tak kenal maka tak sayang, ya, tak sayang maka tak cinta. Nah, mengetahui, pertama mengetahui, ya. Jadi kalau kalian tidak tahu, mana mungkin kenal, tahu dulu kan. Setelah kita mengetahui, kemudian kita kenalan. Setelah kenalan, barulah timbul rasa dari mata turun ke hati, ya. Barulah timbul apa tadi? Cinta, ya. Oh, iya. Jangan cinta-cintaan dulu ya. Nanti kalau udah selesai sekolahnya. Oke, kita lihat kembali. Mana tadi? Ini mengetahui. Mengetahui. Lingkungan fisik sekolah adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Tahu panca indera? Panca indera itu ada penglihatan, kemudian penciuman, pendengaran, ya, kemudian mencecap, meraba, dan sebagainya. Jadi lingkungan fisik itu lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Kalian bisa melihat, oh ada lapangan, kalian bisa melihat, oh ada ruang laboratorium, ada ruang perpustakaan, ada ruang kelas, ada ruang guru, ada ruang kepala sekolah, dan sebagainya. Itu bisa kalian ketahui, ya. Jadi kalian begitu nanti datang ke sekolah, kalian bisa pelajari, kalian bisa lihat fasilitas apa saja yang ada di sekolah kita, yang disediakan oleh sekolah kita untuk kebutuhan pendidikan. Kemudian mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya, berarti memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus dikenali perpustakaan tersebut. Apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Ya, kamu lihat ada perpustakaan, jangan cuma dilihatin doang. Ya, masuk, lihat, oh apa saja nih yang bisa kita pergunakan dalam perpustakaan. Ya, di sana kita bisa mencari informasi, berbagai informasi untuk kebutuhan kita dalam belajar. Ya, kita bisa lihat buku apa saja yang disediakan di sana, atau kalau perpustakaan itu perpustakaan online, ya kamu bisa pergunakan, ya, untuk mencari-cari pengetahuan, bukan untuk main game loh. Kemudian begitu juga ruang-ruang yang lain seperti lab bahasa, kamu kenali apa isinya, kemudian lab pemasaran, lab KKPI, lab akuntansi, semuanya punya isi yang berkenaan dengan jurusan atau kompetensi keahlian kita masing-masing. Kita kenali bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut, ya, bagaimana cara memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, terakhir mencintai, ya. Setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai, ya. Kenapa harus dicintai? Ya, kalau kita mencintai sesuatu itu berarti bahwa kita ada perasaan memiliki. Kalau kita sudah punya perasaan memiliki, maka kita akan merawat semua fasilitas yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya, tidak merusak. Misalnya, sudah mengenal perpustakaan, perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ya. Begitu juga tempat-tempat lainnya seperti kantin,
juga lapangan sekolah, halaman sekolah, itu mesti dirawat, jangan dibuangin sampah seenaknya. Kalau sekolah udah penuh sampah, waduh, ya, itu nanti akhirnya rusak, ya. Begitu juga dengan ruangan-ruangan lain, seperti ruang kelas, ya. Bapak sering menemui itu kalau di ruang kelas tuh makan dimasukkan ke dalam laci meja sampah-sampahnya. Ya, jadi begitu ya. Jadi harus tadi mengetahui, mengenal, mencintai, dan akhirnya adalah mencintai. Dan mencintai ini uh, yang paling utama adalah merawat, ya, merawat semua fasilitas sekolah dan menjaga kebersihan dari fasilitas-fasilitas tersebut, ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan kembali tentang wawasan Wiyata Mandala ini. Nah, komponen peran sekarang ini, komponen peran. Nah, peran apa saja yang termasuk dalam kegiatan wawasan Wiyata Mandala? Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah ini adalah pimpinan di sekolah ini. Ya. Dialah yang mengambil keputusan, ya, yang bertanggung jawab dengan semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar maupun semua fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Nah, peran kepala sekolah yang perlu kamu ketahui, yang pertama, kepala sekolah itu berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah, ya. Jadi di sekolah itu semuanya harus seizin kepala sekolah, ya. Meskipun nanti kepala sekolah akan memberikan wewenang kepada wakil-wakil, ya. Wakil bidang kesiswaan, wakil sarana prasarana, wakil bidang kurikulum, wakil hubungan masyarakat, humas. Nah, itu semua adalah para wakil kepala sekolah yang membantu kinerja kepala sekolah di bidangnya masing-masing. Ya, kemudian juga nanti ada wali kelas, ada kepala program, wali kelas, guru piket, dan semuanya. Semuanya adalah orang yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan di sekolah, ya. Kemudian semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak keamanan setempat. Musyawarah sekolah nanti melibatkan, kalau dari kalian itu ada OSIS, ya. OSIS itu nanti orang yang kalian pilih, ya, untuk organisasi yang melibatkan seluruh siswa. Jadi kalian pilihlah nanti ketua OSIS yang terbaik menurut kalian, biar ketua OSIS itu juga nanti sebagai penyambung lidah siswa kepada kepala sekolah, ya. Jadi dialah yang mewakili kamu nanti dalam musyawarah sekolah, ya. Kemudian yang keenam, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib. Yang ketujuh, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern antara guru, wali murid, maupun siswa. Kedelapan, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti pramuka, PMR, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Nah, itulah peran kepala sekolah dalam wawasan Wiyata Mandala. Kalian sudah kenal belum kepala sekolahnya? Ya, kepala sekolah kita namanya Ibu Dr. Anda Yuning Rahmawati MPD, ya.
Nanti kalau kalian masuk, kalian bisa bertemu, atau bisa nanti kalau ada kegiatan mungkin kepala sekolah akan berbicara dengan kalian secara online, kalian bisa bertatap muka langsung kepada kepala sekolah. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang berikut adalah peran guru. Peran guru. Yang pertama, ini peran guru dalam wawasan Wiyata Mandala. Guru menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Ya, jadi guru kalian itu, kalian bisa lihat nanti sikap dan perilakunya sebagai guru. Maka itu kalian juga harus menghormati guru, ya. Jadi jangan cuek sama guru, nanti ketemu di jalan guru dicuekin saja. Kemudian menjadi teladan atau pamong di masyarakat. Guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Guru dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah, ya. Nah, guru-guru di sini ada banyak, ya, ada sekitar 40 sampai 50 guru itu dari berbagai kompetensi keahlian maupun guru yang mengajar di bidang adaptif normatif, ya. Baik, tadi peran guru sudah, peran kepala sekolah, kemudian kita lanjutkan kembali. Peran sivitas akademik. Peran sivitas akademik atau tata usaha. Sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah, ya. Jadi di sekolah juga ada yang namanya tata usaha, ya. Tata usaha dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha, namanya Ibu Nur Laila, ya. Jadi tata usaha itu nanti yang akan melayani semua administrasi yang berhubungan dengan akademik, ya. Jadi kalau nanti kalian ada masalah dengan administrasi sekolah, kalian bisa berhubungan dengan tata usaha, ya. Nanti di belakang sekolah, ya, di bagian belakang ada kantor tata usaha, ya. Nah, selanjutnya adalah peran murid. Nah, ini yang sangat penting buat kalian. Peran murid yang pertama, mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, ya. Jadi tanpa pengecualian, siapapun harus mentaati tata tertib, ya. Mau anak jenderal, mau anak lurah, mau anak camat, ya, siapapun orang tuanya, kalau sudah di sekolah tidak ada kecuali, semuanya harus mentaati tata tertib. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, ya. Ini sudah pasti, kalian harus hormat dan sopan kepada guru, ya. Pada siapapun, ya. Karena kalau kalian ingin dihormati oleh orang lain, maka kalian juga harus hormat kepada orang lain, ya. Tiga, hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, ya. Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada, ya. Tuh, jaga nama baik, menjaga nama baik keluarga, udah pasti, dan menjaga nama baik sekolah, jaga nama baik SMK Negeri 12 Jakarta, ya. Kalian itu kemana-mana kan berseragam, dan seragam itu pasti ada lambang-lambang sekolah. Maka kalau kalian berperilaku buruk, ya nama sekolah kalian juga akan jelek. Kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, ya. Seluruh fasilitas yang ada dipelihara di sekolah, jangan dirusak. Nanti di sekolah itu kan ada peralatan audio visual, ada LCD, ada komputer, ya. Itu semuanya
harus dipergunakan sebaik-baiknya, harus dijaga kalau tidak ada guru. Ya, jangan nanti begitu guru akan mengajar kabel-kabel untuk komputer, untuk LCD, infocus itu pada putus semuanya. Menjaga keamanan sekolah. Melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP ataupun kepala sekolah. Jadi kalau ada peristiwa negatif, ya kalian jangan main hakim sendiri, jangan bertindak sendiri, tapi laporkan, ya, laporkan kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah. Nanti juga ada piket kan, kamu bisa laporkan kepada guru piket ataupun guru siapa saja yang kalian ketahui di situ. Kalau ada kejadian atau peristiwa negatif langsung laporkan. Memelihara lingkungan sekolah. Oke. Kemudian mekanisme pelaksanaan. Nah, mekanisme pelaksanaan itu ada dua, itu ada tahap preventif dan tahap represif, ya, preventif dan represif. Nah, kalau tahap preventif itu memelihara sekolah melalui 7K. Apa itu 7K? Ada yang sudah hafal 7K? 7K itu 7K itu ini keamanan satu atau kenyamanan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga kedisiplinan, yang keempat kerindangan, dan yang lima kebersihan, 6 keindahan, dan 7 ketertiban. Nah, 7K ini dalam wawasan Wiyata Mandala ya harus kalian laksanakan sebaik-baiknya, ya. Kemudian menciptakan suasana harmonis antara warga dan lingkungan sekolah, ya. Jadi kalian sebagai pelajar yang belajar di lingkungan sekolah, ya terkadang juga kalian sebelum masuk atau setelah pulang sekolah itu kalian kan akan bertemu dengan warga sekitar. Nah, itu jangan sampai terjadi benturan antara siswa-siswa ya dengan warga setempat, ya. Jadi jangan sampai kalian pada saat datang atau pada saat pulang itu mengganggu warga setempat, karena sekolah kita kan berada di lingkungan warga, di lingkungan di Kelurahan Kebon Bawang, ya. Jadi kalian itu juga sebagai warga di sana ataupun ada warga dari kelurahan lain, ya harus menjaga suasana harmonis. Jangan sampai warga setempat yang bertempat tinggal dekat sekolah itu merasa terganggu dengan kehadiran kalian. Membentuk jaring pengawasan, menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS. Nah, ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun belakangan. Kita tidak lagi mengadakan kegiatan MPLS yang bersifat perpeloncoan, ya. Seperti kalau dulu kan ada membawa atribut-atribut, ya, memakai pita, memakai digantungin apa ya, nama di depannya dengan nama-nama yang terkadang juga tidak sesuai dengan lingkungan pendidikan. Kemudian itu berubah sedikit demi sedikit berubah, dan akhirnya sekarang MPLS itu tidak lagi bersifat perpeloncoan, tapi benar-benar merupakan pengenalan lingkungan sekolah. Dengan MPLS itu semoga kalian menjadi lebih kenal, lebih dekat dengan lingkungan sekolah. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini ekstrakurikuler nih banyak nih di sekolah kita. Ada berbagai ekstrakurikuler. Kalau nggak salah ada 14 ekskul, ya. Bapak dulu sebelum sekarang Bapak wakil sarana prasarana, dulu di kesiswaan, ya, yang Bapak ingat itu ada 14 ekskul, ya. Ada futsal, silat, voli, teater, ada apalagi drum band, paduan suara, vokal grup, tari, dan sebagainya. Nah, kalian nanti ikuti itu kegiatan ekstrakurikuler, ya. Karena kegiatan ekstrakurikuler itu akan menunjang, ya, kegiatan akademis kalian. Jadi
banyak orang yang berhasil dari kegiatan-kegiatan non prestasi akademik, tapi dari di luar non akademik ya. Misalkan ada orang yang berhasil jadi pemain bola, ada yang berhasil menjadi penyanyi, ada yang berhasil menjadi ya olahragawan, berhasil menjadi seniman dan sebagainya. Meskipun dia juga sudah bergelar sarjana, tapi dia lebih berhasil di bidang-bidang yang mereka tekuni sebagai hobi misalnya. Kan enak tuh kalau hobi bisa menjadi sesuatu yang menghasilkan atau menunjang kehidupan atau penghasilan. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat masuk dan usai sekolah. Yang terakhir, tahap represif. Ya, tahap represif yang pertama, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. Kalau kalian melihat ada teman yang sedang berselisih, ya didamaikan, jangan diprovokasi, jangan diadu. Enggak sedikit itu ada temannya berselisih, bukannya didamaikan malah diadu. Yang kedua, menetralisir isu negatif yang berkembang. Ya, kalau ada isu-isu yang wah ini isunya negatif nih, ya, dinetralisir, ya, dicari dulu selidiki dulu apakah isu itu benar atau tidak. Jangan dilempar, dibuat isu itu menjadi isu yang di blow up kemana-mana, ya. Karena nanti kalau sudah di blow up ternyata isu itu tidak benar kan, itu sama saja dengan fitnah namanya. Ya, karena fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Penyelesaian kasus secara yang nomor 3, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang bersifat kriminal di sekolah, harus berkoordinasi dengan pihak keamanan. Pertama dengan pihak sekolah dulu, kemudian kalau pihak sekolah sudah mengetahuinya, apakah ini harus dilaporkan ke yang lebih di atas, yang berwajib, nanti sekolah yang akan bertindak. 4, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Ya. 5, mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 6, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Oke. Nah, ya, itulah hal-hal yang perlu kalian ketahui yang berkenaan dengan wawasan Wiyata Mandala. Ya, biasanya dalam MPLS ini kalian dalam wawasan Wiyata Mandala itu kalian akan mengenal kalau MPLS ini tidak dilaksanakan secara luar daring, secara langsung ketika kalian datang ke sekolah, kalian bisa itu berkunjung ke tempat-tempat atau mengenali tempat-tempat yang akan kalian gunakan nanti dalam proses kegiatan belajar mengajar, jadi kelas, laboratorium, perpustakaan, masjid, kantin, dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa masuk sekolah seperti biasa, bisa bertemu atau bersosialisasi dengan teman-teman kalian. Bapak yakin kalian tuh sudah sangat rindu sekali, kangen sekali ingin bersekolah, ingin bertemu dengan teman-teman, apalagi yang baru masuk ya, baru masuk SMA, pengen pakai seragam abu-abu, ya putih abu-abu, ya nanti pakaian juga berbeda-beda ya, ada Senin putih-putih, kemudian putih abu-abu, Selasa, kemudian hari Rabu pramuka, hari Kamis kalian memakai batik, hari Jumat memakai baju daerah atau baju sadaria atau baju koko, ya yang wanita tetap memakai pakaian ya hari Jumat berupa busana muslim, kemudian hari Sabtu bebas tuh karena pakai pakaian karena libur. Ya, demikian saja yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, khususnya dalam bidang wawasan Wiyata Mandala. Ya, semoga ini bermanfaat untuk kalian, ya. Dan kalau ada kesalahan Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.